Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Ibu bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa bertatap muka untuk sama-sama belajar. Ustaz, kenapa harus belajar? Sebab setiap hari kita tidak lepas dari yang namanya ujian atau masalah. Dan salah satu cara yang paling efektif bagaimana kita bisa menyelesaikan, mendapatkan solusi atas ujian atau masalah tersebut, yaitu dengan terus-menerus belajar. Belajar tidak dibatasi di lembaga tertentu, di kampus tertentu, tapi dimanapun kita duduk setiap hari harus punya prinsip tidak pernah berhenti untuk belajar. Bahkan salah satu di antara kabar gembira dari Nabi SAW kepada kita yang terus mau belajar, yaitu kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillah, siapa yang dikehendaki oleh Allah bihi khairan, padanya kebaikan, cirinya yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia terhadap agama. Jadi ciri kita mendapatkan kebaikan dari Allah, Allah berikan kemudahan buat kita semua untuk paham agama. Dan bagaimana Ustaz caranya bisa memahami agama itu? Dilanjutkan dalam hadis tersebut, wa innamal ilmu bitta'allum, dan sesungguhnya ilmu itu hanya akan diperoleh dengan proses belajar. Artinya ibu duduk di sini mendengarkan dengan baik, dengan seksama, itu adalah proses belajar. Mendatangi masjid, majelis ta'lim, majelis ilmu, itu juga adalah proses belajar. Karena saya melihat kadang-kadang di tengah majunya teknologi, orang itu kadang-kadang banyak yang mencukupkan diri belajarnya di rumah. Ngapain datang ke masjid, cukup di YouTube. Ya, pas ditanya, ibu ikut ngaji di mana? Ibu bilang di Majelis Ta'lim Al-Yutubiyah. Ngajinya tiap hari di mana? YouTube. Bukan nggak boleh, ya. Cuma jangan mencukupkan. Kenapa? Karena nanti ternyata dampaknya beda. Kita ngaji di YouTube sama ngaji langsung rasanya beda nggak, Bu? Beda. Kalau di YouTube mungkin ya ibu
Awalnya ya kadang-kadang nggak menutup aurat bisa jadi, Iya. atau bisa jadi pas nonton YouTube lama-lama YouTube-nya yang nonton kita, gitu ya. Maka Nabi menyampaikan wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan cara belajar. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Para nabi tidak mewariskan harta, uang. Ya, walakin warathul ilma, tapi mereka semua mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, yaitu ilmunya para nabi, akhadha bihadzin wafirin, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini insyaallah materi yang akan kita bahas adalah, sudah baca judulnya apa? Penyimpangan seksual. Apa? Dampak buruk penyimpangan seksual. Ya. Dan solusinya menurut Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjelaskan kepada kita ada namanya jalan yang lurus. Bahkan setiap hari kita berdoa dalam surah Al-Fatihah, doanya ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami ya Allah, as-sirata, jalan, al-mustaqima, yang lurus. Makanya Nabi SAW dalam satu riwayat pernah membuat satu garis lurus. Kemudian Nabi buat garis di garis lurus itu ada garis lagi. Kata Nabi, inilah jalan Allah. Tapi di samping jalan Allah itu ada namanya subul, jalan-jalan yang lain. Maka kata Nabi SAW, ikutilah jalan yang lurus, maka engkau akan selamat. Maka satu hal, ya, buat kita sebagai seorang muslim, jangan mengikuti yang namanya penyimpangan. Ya, salah satu penyimpangan yang sekarang rame, ya, adalah penyimpangan seksual. Jadi yang namanya penyimpangan itu banyak. Ya, salah satu di antaranya adalah penyimpangan apa? Seksual. Atau penyimpangan orientasi seseorang. Biasanya kan begini, normalnya laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, berarti itu normal. Tapi di luar sana sekarang ada orang yang membenarkan perilaku-perilaku yang sebetulnya itu tidak normal. Ya, maka mungkin kalau ibu pernah dengar ada istilah LGBT. Apa LGBT itu artinya? Laki-laki dengan laki. LGBT apa? Selama ini kita disebut LGBT, cuman pasti tanya LGBT apa ya Ustaz ya? Apakah lalap, goreng, bakso, tahu gitu? Itu mah makanan. Kita mengingatnya makanan mulu ya. Ya. LGBT itu, nah ini adalah satu kondisi di mana yang disebut dengan istilah penyimpangan, terutama penyimpangan seksual. Ya. Pertama L-nya itu lesbian. Lesbian itu berarti perempuan suka dengan perempuan. Yang kedua gay, laki-laki suka dengan laki-laki. Yang ketiga biseksual. Biseksual itu dia dua-duanya bisa. Maksudnya kalau lihat perempuan suka, lihat laki-laki juga. Alhamdulillah ini dan ya. Dan yang ketiga ini yang populer transgender. Orang yang sebetulnya dia laki-laki tapi kemudian penampilannya berubah seakan-akan dia perempuan. Di Indonesia disebut dengan, zaman dulu disebutnya banci atau bencong. Ya. Jadi ternyata, nih mohon izin, kadang gay itu, misalkan laki-laki yang suka dengan laki-laki, kadang bisa jadi tidak menampakkan diri seperti penampilannya perempuan. Kadang ada orang yang penampilannya biasa aja, atau perempuan suka dengan perempuan juga penampilannya juga biasa aja. Ya, maka ada istilah yang ketiga namanya transgender tadi.
Nah, kalau disebut dengan transgender, inilah orang yang kemudian dia bisa jadi perempuan tapi penampilannya seperti laki-laki, atau laki-laki penampilannya, pakaiannya, gaya bicaranya itu sama dengan para perempuan. Nah, ini kan kaum yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala laknat di dalam Al-Qur'an. Ya, itu seperti kaum siapa? Nabi Lut alaihi salam. Jadi ternyata akar katanya, ya, maka mohon maaf mungkin ibu pernah dengar istilah sodomi. Sodomi itu dari kaum Sodom. Sodom itu di mana? Di wilayah Yordania dekat Laut Mati. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan kaum Sodom itu mereka ditenggelamkan oleh Allah, diazab oleh Allah di dekat Laut Mati tersebut. Apa penyebabnya? Karena mereka suka sesama jenis. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya ada di dalam Al-Qur'an atatunar rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah seorang laki-laki itu malah suka dengan laki-laki yang lain selain perempuan? Ya, maka mereka termasuk adalah kaum yang musrifun, kaum yang berlebih-lebihan, kaum yang melampaui batas. Nah, ibu kalau bicara tentang data-data ini, sebetulnya bicara tentang LGBT itu, saya ini ada, kalau bicara slide-nya, ya, ada 117 slide. Cuman saya singkat aja, gak mungkin saya bahas semuanya. Ya. Dan ternyata memang gerakan LGBT ini hari ini banyak dibiayai oleh aliran-aliran dana dari negara-negara asing. Ya, terutama salah satu sponsor paling besar itu dari Amerika Serikat. Makanya ada organisasi-organisasi yang itu jelas-jelas mendukung LGBT di Indonesia. Ternyata mereka itu bergerak, ya, juga mendapatkan dana yang besar. Ya, salah satunya dari mana? Amerika. Ya. Apa tujuannya? Menurut mereka ini adalah sesuatu yang tidak, justru kalau kita mengancam mereka itu dianggapnya adalah melanggar hak asasi manusia gitu. Padahal kan Islam itu memberikan toleransi hak asasi, tapi tidak mentoleransi yang namanya penyimpangan. Karena kalau bicara tentang LGBT, ini bukan lagi ditoleransi tapi harus dimusnahkan. Kenapa? Karena ini termasuk di antara penyimpangan. Nah, saya ringkas saja. Ya, bahkan di Bogor ini juga ya sudah banyak ya kasus-kasusnya. Ya, nanti ada data-datanya. Saya ingin bicara hari ini karena sesuai judul adalah apa dampaknya dan bagaimana solusinya menurut Al-Quran. Sebelum bicara dampak, Bu, ya, saya ingin bicara tentang apa faktor yang menjadikan kadang seseorang itu bisa jatuh pada penyimpangan seksual tadi. Ya. Yang pertama adalah satu, hati-hati, faktor orang tua. Ini hati-hati. Faktor orang tua. Ya. Contohnya apa? Ya, orang tua yang sering bertengkar di rumah, misalkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini menurut riset dan penelitian ini sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi anak-anak kita, kondisi kejiwaan anak-anak kita. Makanya kan begini, Al-Quran itu punya resep. Kalau kita pengen punya anak yang soleh, kunci pertamanya adalah kita sebagai orang tua berusaha dulu untuk jadi orang tua yang soleh. Ya, makanya ada ayat di dalam surah Al-Kahfi ketika Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa membangun tembok, yang tembok itu oleh penduduk kampung sudah dibiarkan, tapi dibangun lagi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir ketika ada pertanyaan dari Nabi Musa? Kata Nabi Khidir, ya, ini adalah milik dua anak yatim, wa kana abuhuma shalihan, dan ada dulu orang tua kedua anak yatim ini shalihan. Dua-duanya adalah orang tua yang saleh. Ini kata para ulama, ya, menjadikan bahwa kalau kita pengen punya anak yang soleh, pertama kali yang harus dilakukan adalah kita sebagai orang tua berusaha menjadi orang tua yang soleh. Kita kan kadang-kadang punya ekspektasi cita-cita,
Ustaz, anak saya pengen hafal Quran 30 juz. Betul tidak, Bu? Ya, cita-cita kita semua begitu, hafal Quran 30 juz. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang tua juga ada usaha untuk hafal Quran? Mungkin kalau kadang-kadang gini, ibu kalau lihat anak-anak kita, itu kadang bisa jauh lebih pintar daripada kita. Ya, daripada kita sebagai orang tuanya. Minimal anak itu melihat orang tuanya ada keinginan ngapal Quran gak? Kita pengen anak kita hafal 30 juz, sementara kita sebagai orang tuanya juz 30 aja gak beres-beres. Ya, dari zaman 20 tahun yang lalu sampai hari ini tetap aja hafalan kalau sholat tarawih at-takasur sampai Anas. Ya, suruh hafal al-bayyinah, aduh, kayaknya susah gitu. Yang dilihat oleh anak bukan hasil, tapi yang dilihat orang tuanya berprosesnya. Orang tuanya gimana kedekatannya dengan Al-Quran. Nah, faktor pertama kenapa orang itu kemudian melakukan penyimpangan dari seksual, salah satunya satu adalah faktor orang tua. Yang kedua, ya, dari orang tua ini apa? Yang kedua, faktor yang kedua adalah pola asuh yang salah. Yang kedua adalah pola asuh yang salah. Apa yang menyebabkan pola asuh yang salah itu? Kalau di sini penjelasannya adalah ketidakterlibatan ayah dalam mengasuh anak. Jadi kadang-kadang ketika ngasuh anak diserahkan 100% semuanya pada bunda, semuanya pada ibu, sementara ayahnya itu gak dikasih peran. Ayah mikirnya hanya cari duit. Yang penting ada duitnya buat nyekolahin anak, masukin pesantren. Padahal ayah tidak pernah terlibat. Ternyata, ini saya pernah sampaikan, dalam diri anak itu, Bu, ada dua hal yang harus ditanamkan. Apa pertama? Pertama, pendidikan iman. Pertama, pendidikan apa? Iman. Ini yang kadang-kadang kita kelewat. Ya. Padahal ada seorang sahabat namanya Jundub bin Abdillah. Apa kata Jundub bin Abdillah? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi. Kata Jundub bin Abdillah gini, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami dulu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawirah. Dan kami adalah anak-anak yang usianya menjelang balik. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada anak-anak yang usianya menjelang balik? Ternyata kata Jundub bin Abdillah begini, fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Maka kami belajar dulu iman sebelum belajar Quran. Ini catatan penting. Kata Jundub bin Abdillah, seorang sahabat, kami belajar dulu iman sebelum belajar apa? Quran. Apa maksudnya? Nah, disinilah terus pertanyaannya, siapa yang ngajarin iman? Ternyata yang ngajarin iman itu adalah ayah. Jadi kalau bicara tentang ngajarin iman, ranahnya ranah ayah, pola asuh. Ngajarin akhlak itu ranahnya ranah ibu. Saya sering sampaikan ini contoh. Dalam diri anak kita ada namanya anak-anak. Saya suka mengamati ini. Kenapa di Indonesia itu banyak kasus-kasus, misalkan orang tuh mudah dihipnotis. Di sekolah ada kesurupan massal. Pernah lihat? Iya. Ya. Kemudian mudah dipengaruhi. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Orang bisa mudah dihipnotis, mudah kesurupan massal. Saya belum pernah di luar negeri ada orang kesurupan massal. Mungkin kesurupan ada cuma satu aja, tapi gak massal gitu. Tapi di kita, saya melihat di sekolah pernah ada kesurupan massal, ya, ada kenakalan remaja dan seterusnya. Ternyata apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya, ya, adalah ketika anak, terutama di bawah usia 7 tahun, dihancurkan namanya egoisitas. Apa itu egoisitas? Egoisitas itu kemampuan mengatakan ini aku, ini punya aku. Makanya coba perhatikan, kalau ibu punya anak cucu di bawah 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, rata-rata biasanya mereka itu pelit.
Betul ya? Ya. Sering ada ibu-ibu, Ustaz kok anak saya kecil-kecil pelit ya? Emang semua anak kecil juga kalau dia normal biasanya pelit. Ada yang nggak pelit tapi sedikit. Rata-rata anak itu pasti apa? Pelit. Kalau dia dikasih jajanan tuh, ya dia kemudian nanti pasti berantem dengan siapa? Kakaknya. Kenapa? Karena menurut adiknya ini punya aku. Siapapun nggak boleh minta, nggak boleh megang, mencicipi pun nggak boleh. Pernah lihat begitu? Sering ya? Nah itulah Bu, yang disebut dalam diri anak kita namanya egoisitas. Apa itu egoisitas? Kemampuan mengatakan ini punya aku, nggak boleh diambil sama siapapun. Nah, siapa yang pertama kali menghancurkan egoisitas? Mohon maaf, kadang-kadang orang tuanya. Siapa orang tuanya? Terutama ibunya. Karena ibu tuh ngajarin akhlak, ngajarin iman, tapi standarnya pakai akhlak. Ustaz, apa bedanya iman dengan akhlak? Kalau iman itu Bu hitam putih. Paham maksudnya ya? Barometernya ya, hitam putih, hak, batil, benar, salah. Tapi kalau akhlak enggak. Contoh akhlak misalkan bohong. Bohong itu baik atau buruk, Bu? Secara umum buruk. Tapi dalam kondisi tertentu kita boleh berbohong. Kata Nabi 3 kondisi boleh berbohong. 1, ketika mendamaikan 2 orang yang bertikai, berseteru, berkonflik. Yang kedua, dalam peperangan. Yang ketiga, ketika seorang istri atau suami memuji pasangannya, itu boleh walaupun ada sedikit kebohongan ya. Ibu muji suami, Masya Allah Pak, kalau Papa pakai baju ini Papa jadi terganteng sekecamatan. Itu benar, jujur apa bohong? Ibu juga kalau pakai baju kan disebut sama temannya, Masya Allah, makin hari Bu makin kelihatan cantik. Kira-kira senang gak dipuji begitu? Secara fitrah manusia senang. Tapi kalau dipikir lebih dalam lagi, kira-kira jujur atau bohong? Kadang bohong. Makanya kadang-kadang kita tuh senang dibohongin juga ya. Nah, bohong itu boleh. Jadi kalau akhlak itu sesuai situasi dan kondisi. Beda dengan iman. Iman itu ayatnya bukan sesuai situasi dan kondisi. Kalau ayat akhlak itu kan di soal Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat akhlak itu. Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil, hatta kepada orang-orang kafir. Bahkan disebutkan di ujung ayatnya, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Itu akhlak. Tapi kalau bicara iman, apa ayatnya? Lakum dinukum waliyadin. Jadi batas hitam putihnya jelas. Nah, yang salah hari ini harusnya ayah ngajarin iman tapi tidak terlibat. Ibu ngajarin iman tapi standarnya pakai standar akhlak. Ini yang keliru. Ya, coba perhatikan. Kita menjadi muslim aja kan tadi. Salah satu hal yang harus dijaga dari anak itu egoisitas. Bukan egoisme ya. Kalau egoisme itu sesuatu yang buruk, ingin menang sendiri itu buruk. Tapi ada namanya egoisitas, itu kemampuan mengatakan ini punya aku, ini milik aku, ini tidak boleh disentuh dan seterusnya oleh orang lain. Itulah namanya egoisitas. Nah itu dihancurkan sama orang tua kadang. Seorang ibu bilang, nah kalau jadi anak-anak jangan pelit dong. Padahal namanya anak kecil, biasanya usia 3 tahun, rata-rata apa? Pelit. Dan kepelitan itulah yang tumbuh nanti ketika dewasa menjadi sumber daripada iman. Coba, kita beriman pun kan mengatakan tidak. Apa kalimat iman? La ilaha illallah. Coba apa arti la ilaha illallah? Tidak kan? Pertama kali kalimat yang kita ucapkan ketika menjadi orang muslim, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini pola asuh ya. Jadi pengasuhan ayah tidak terlibat dalam membentuk terutama iman. Kalau ibu membentuk apa? Akhlak. Kan suka ada pertanyaan gini, Ustaz, anak saya zaman TK SD ini rajin ke masjid. Sekarang udah SMA, bahkan ada yang udah kuliah. Jangankan suruh ke masjid Ustaz, suruh sholat aja susah. Kenapa begitu ya Ustaz? Nah, kita evaluasi diri kita.
jangan-jangan dulu waktu nyuruh anak kita ke masjid, Bu, niatnya bukan karena iman. Di rumah nih ada adik sama kakaknya berantem terus. Akhirnya kita bilang, kamu adik kakak di rumah berantem terus sih, sana ke masjid. Akhirnya berantemnya pindah dari di rumah jadi masjid. Kata pengurus DKM, alhamdulillah Ustaz, kami senang anak-anak pada rajin ke masjid. Ya, yang TK, yang SD, cuman kami sholat maghrib mereka pada smackdown di belakang. Ya gak salah, anak-anak tuh kemanapun dia perginya pikirannya adalah main. Ya, dia ke pengajian, ke TPA bukan pengen ngaji pada asalnya, tapi pengen apa? Main. Ke masjid pengen main. Nah, itulah pentingnya melibatkan Allah, melibatkan iman ketika kita nyuruh anak kita ke masjid, cucu kita ke masjid. Nah, kamu ke masjid supaya Allah jadikan hidupmu baik. Mungkin ketika ibu ngomong seperti itu gak langsung berubah anak kecil kan? Tapi ucapan iman itu akan merubah dia nanti setelah dia dewasa. Dia akan ingat ucapan orang tuanya atau mungkin ucapan neneknya ya ketika dia sudah dewasa. Nah, inilah faktor penyebab kadang-kadang seseorang itu melakukan penyimpangan seksual disebabkan apa? Pola asuh. Ayah laki-laki mengajarkan iman, sementara perempuan ibu mengajarkan apa? Akhlak. Yang ayah itu tegas, jelas, gitu kan? Kalau ibu kan nggak begitu. Yang ketiga, hati-hati Bu. Faktor penyebab orang itu ada penyimpangan seksual apa? Makanan haram. Hati-hati. Makanan yang haram. Haram itu kan ada dua ya. Ada haram aini, haram jenisnya. Ada haram sababi, haram karena sebabnya. Bahkan orang yang makan makanan haram, doanya ditunda sama Allah. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ya, tsumma dzakara rajul, disebutkan ada seorang laki-laki yutilus safara, dia melakukan perjalanan panjang. Orang kalau mau dikabulkan doa, salah satu penyebabnya ternyata melakukan perjalanan. Ya, salatu da'watin la turaddu, ada 3 doa yang tidak ditolak. Apa salah satunya? Wa da'watul musafir, dakwah orang, doa yang sedang dalam perjalanan. Ini ada orang yang yutilus safar, melakukan perjalanan panjang. Ash'atha aghbar, sampai bajunya dipenuhi oleh debu. Yamuddu yadaihi ila sama, sampai dia mengangkat tangan ke atas langit. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi apa kata Nabi? Wa malbasuhu haram, pakaiannya diambil dari harta haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya diambil dari minuman yang haram. Wa mat'amuhu haram, bahkan makanannya diambil dari makanan yang haram. Wa qudiya bil haram, bahkan setiap hari dia menikmati keharaman itu. Apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lah, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Hati-hati. Ya, maka pastikan setiap harta yang masuk ke dalam perut kita, ke dalam diri anak kita, itu adalah harta yang halal. Sekarang kan orang sekarang ngomongnya luar biasa, ngomongnya begini, Ustaz, jangankan yang halal, yang haram aja sekarang susah. Ini adalah perkataan orang-orang yang tidak yakin dengan Allah. Padahal coba di dunia ini lebih banyak yang halal apa yang haram? Yang halal. Contoh makanan, lebih banyak yang halal apa yang haram? Yang halal. Lebih banyak yang halal daripada yang haram. Yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Nah, maka hati-hati. Penyebab ketiga orang itu melakukan penyimpangan seksual, salah satunya 1 orang tua, 2 pola asuh yang salah, 3 makanan yang haram. Yang keempat, ya, yang keempat adalah lingkungan dan teman bergaul. Banyak anak-anak kita, Bu, itu harus diperhatikan siapa temannya. Ya, berkaitan dengan teman ini, Nabi kan pernah menyampaikan dalam sebuah hadis. Kata Nabi begini, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi kata Nabi SAW, al-mar'u, seseorang itu ala dini khalilihi, tergantung agama temannya. Jadi seseorang tergantung agama temannya. Falyanzur, maka perhatikan man yukhalil, siapa yang akan dijadikan teman.
Makanya ada satu kalimat yang disampaikan oleh para ulama, as-sahibu sahib. Sahabat itu bisa menarik. Ibu alhamdulillah rajin ke masjid, rajin thalabul ilmi, belajar. Kenapa? Bisa jadi awalnya karena diajak sama teman. Coba kalau ada yang gak ada yang ngajak, atau teman tapi temannya ngajak pada keburukan. Maka seseorang, kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung agama temannya. Falyanzur, maka perhatikan man yukhalil, siapa yang akan dijadikan teman. Dalam riwayat lain Nabi katakan begini, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu ibarat pasukan yang dibaris-bariskan. Jadi kata Nabi, ruh-ruh itu ibarat pasukan yang dibaris-bariskan. Idza ta'arafa minhu italafa. Kalau saling mengenal akan saling menyatu. Ibu di Bogor senang ikut pengajian, ternyata harus pindah ke Bandung. Maka ketemunya pasti dengan orang yang senang ngaji lagi. Kalau di sini ibu senang ngaji, pindah ke Bandung, pindah ke Surabaya, pindah ke Jogja, pasti ketemunya dengan orang yang senang ngaji lagi. Karena orang itu akan dipertemukan dengan orang yang satu pikiran, satu hobi, satu circle. Sebaliknya orang yang buruk, kemanapun dia pergi, pasti ketemunya dengan orang yang buruk lagi. Saya pernah sampaikan, seorang copet, kemanapun dia pergi, pasti ketemunya dengan copet lagi. Kenapa begitu, Ustaz? Karena hanya copet yang tahu ciri-ciri copet. Ya kan? Ada copet masuk angkot, dia kayaknya itu copet juga. Lihat dari kostumnya, bawa tasnya. Kalau sesama copet itu saling mengenal, saling tahu nih. Ya, maka perhatikan teman, orang tua, pola asuh, makanan yang haram, ya, lingkungan dan teman bergaul. Yang kelima, Bu, ya, yang kelima adalah pornografi. Ya, bahkan ada penelitian, ternyata kecanduan yang paling berbahaya itu bukan kecanduan karena obat. Kecanduan itu kan adiktif, ya. Bukan karena obat. Obat itu bahaya, minuman keras bahaya, narkoba bahaya. Tapi ada yang dampaknya jauh lebih buruk, yaitu kecanduan pornografi. Ya, mungkin awalnya bisa melihat gambar, tontonan, bacaan, video. Apalagi hari ini anak-anak kita tidak lepas dari yang namanya apa? Handphone. Anak-anak kecil juga sama nih, handphone. Makanya kenapa dalam Quran seorang perempuan itu diperintahkan untuk menutup aurat dengan sempurna. Laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan sebagian pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Kalau perintah kepada perempuan, Allah sampaikan, ya ayyuhan nabiyyu di Quran, wahai Nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menutup auratnya menggunakan hijab, jilbab dengan sempurna. Apa tujuannya? Ya, dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Karena dengan itu engkau bisa lebih dikenali, dan yang kedua fala yu'dzain, tidak akan mudah diganggu oleh orang lain. Ya. Maka faktor berikutnya kenapa orang itu terjatuh pada tadi penyimpangan seksual, ya, karena pornografi, ya. Dan hal-hal buruk itu, Bu, pornografi dan seterusnya, itu akan terus terekam. Bahkan kalau sudah melampaui batas, itu bisa menimbulkan kasus kejahatan seksual. Ya, itu baru berapa? 5. Yang keenam, apa istilahnya tuh? Pelabelan. Maksud pelabelan itu kadang ada orang misalkan bilang ngecap gitu ya, bahasa ininya apa sih? Kamu bencong, kamu banci gitu, kamu, dan seterusnya. Ini hati-hati juga.
Karena itu kalau diucapkan terus-menerus, nah, itu masuk ke dalam dirinya seakan-akan merasa dirinya bener ya. Ini hati-hati. Ya, mungkin kan ada orang yang secara memang dari sononya laki-laki suaranya mirip dengan perempuan. Atau perempuan ketika ngomong suaranya mirip laki-laki. Dan mohon maaf, kadang-kadang di Indonesia perilaku penyimpangan itu suka menjadi bahan bercandaan, ya kan? Coba sekarang kalau lihat acara-acara komedi, kadang kan orang-orang yang misalkan laki-laki gayanya seperti perempuan itu dijadikan bahan apa? Bercandaan. Padahal sudah jelas Nabi SAW melaknat tadi kan, melaknat dalam hadis ar-rajul, seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Sebaliknya seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, apa tadi kan faktor, kita bicara faktornya. Nah, berkaitan dengan tema ini, apa dampaknya perilaku penyimpangan seksual itu? Ya, ada beberapa dampak, Bu. Pertama tentunya adalah dampak keimanan. Ini jelas ya. Dalam agama kita, orang yang melakukan penyimpangan seksual ini mendapatkan dosa dan murka dari Allah. Bahkan kalau bicara tentang hukum Islam ini agak-agak ngeri. Ya, zaman dulu orang yang laki-laki yang suka dengan laki-laki atau sebaliknya, hukumannya bukan dirajam lagi, bukan dicambuk, tapi dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Kenapa demikian? Karena itu penyakit yang kadang-kadang kalau tidak ditaubati itu akan menyebar. Makanya mohon maaf, rata-rata orang yang terindikasi dengan LGBT ketika dewasa adalah mereka korban ya yang misalkan dia disodomi oleh orang dewasa di masa lalu. Itu salah satu penyebabnya. Maka ini dampak perilaku menyimpang ini pertama adalah dampak keimanan. Ya. Jadi jelas kalau bicara tentang iman, mereka orang yang diancam oleh Allah dengan satu hal yang dosa yang begitu besar. Bahkan dosa penyimpangan ini lebih besar daripada dosa zina. Ya. Yang kedua, ibu yang dimuliakan Allah, dampak kesehatan. Ya, dampak kesehatan. Hasil penelitian, nah ini ada laporannya banyak, data-datanya banyak tersebar. Ya, ternyata 80% pelaku homoseksual itu terjangkit penyakit kelamin menular. 80%, baik HIV atau AIDS, ya. Bahkan di Bogor sendiri, di kota Bogor itu tahun 2022 ada 130 kasus HIV akibat ya tadi homoseksual dan transgender. Itu datanya ada. Itu tahun 2022. Sekarang udah tahun berapa? 2026. Bisa jadi lebih banyak. Kalau dibuka datanya bisa jadi lebih banyak. Jadi dampak kesehatan, makanya mereka rata-rata hidupnya tuh gak sehat. Bahkan disebutkan, saya baca datanya, harapan hidup nih, orang yang melakukan homoseksual, lesbian dan seterusnya, ya, itu harapan hidupnya hanya dulu 42 tahun. Tapi sekarang berkurang lagi, harapan hidupnya 39 tahun. Kalau orang normal disebutkan di Indonesia ini, rata-rata harapan hidup sekarang rata-rata ya, itu laki-laki, untuk laki-laki harapan hidupnya 75 tahun. Perempuan 79 tahun. Makanya yang meninggal biasanya suaminya apa istrinya dulu? Suaminya dulu kadang-kadang. Ya. Ya. Kenapa Ustaz laki-laki lebih cepat meninggal daripada istrinya? Ya, karena laki-laki lebih banyak pikiran, Bu. Ya. Ibu juga kalau saya lihat wajahnya wajah-wajah banyak pikiran ya. Cuma laki-laki lebih banyak lagi pikirannya. Cuman kan ada istilah gini, kalau banyak pikiran laki-laki itu gak bercerita. Ya. Kalau ibu banyak pikiran, banyak masalah, bercerita apa enggak? Bercerita. Ibu mah butuh curhat. Ya. Makanya beda laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ada masalah diam.
Ibu jangan nanya, Pak ada masalah apa, cerita, jangan. Karena laki-laki kalau ada masalah butuh diam. Sebaliknya kalau perempuan ada masalah butuh diam apa butuh curhat? Butuh curhat, butuh cerita. Ya sampai bilang ke temannya kan, Ece, ini mah aku cerita cuma sama Ece aja. Padahal sudah 10 Ece yang diomongin. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Ya. Dan ternyata ya, jadi harapan hidup orang normal laki-laki 75 tahun, Bu. Kalau perempuan ini data nih, rata-ratanya 79 tahun. Tapi orang yang melakukan penyimpangan seksual, ini harapan hidupnya sekarang menurun lagi jadi cuma 39 tahun. Harapan hidup. Kenapa? Karena mereka yang paling rawan terkena penyakit, itu penyakit penularan karena hubungan seksual yang menyimpang tadi dan seterusnya. Ini kan menimbulkan penyakit. Ya, jadi dampak kesehatannya luar biasa. Jadi satu dampak iman, dua dampak apa? Kesehatan. Yang ketiga, Bu, dampak sosial. Ya. Nah, ini ada datanya begini. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh perilaku LGBT tadi, satu, seorang gay itu, mohon maaf, gay, laki-laki berhubungan dengan laki-laki, mempunyai pasangan antara 20 sampai 106 orang per tahun. Ini data, Bu. Nanti kalau nggak percaya, saya ada slide-nya, ada 117 saya bilang. Saya tidak bacakan semuanya. Ya. Jadi 20 sampai 106. Orang yang, mohon maaf, orang kalau melakukan dosa zina aja, Bu. Orang kalau berzina, itu datanya paling banyak dalam 1 tahun hanya dengan 8 perempuan. Laki-laki berzina dengan perempuan, paling banyak datanya hanya dengan 8 perempuan. Tapi yang gay ini sampai antara 20 sampai 106. Kadang mereka berhubungan, mohon maaf, dengan orang yang tidak kenal sama sekali. Tapi apa? Sesama penyuka sesama jenis itu tahu dia. Misalkan ada laki-laki, dia tahu ini kayaknya laki-laki gay juga, tahu dia. Makanya tadi saya sampaikan, seorang copet pasti tahu ciri-ciri apa? Ini berdasarkan datanya begini. Ya. Sedangkan tadi pasangan zina itu tidak lebih dari 8 orang, bahkan bukan setahun, Bu, seumur hidup. Orang berzina itu tidak akan lebih dari 8 orang perempuan seumur hidup. Ya. Nah, ini hasil penelitian. 43% dari kaum gay ini berhasil didata, diteliti, ya. Dan bahwa selama hidupnya, ini kan tadi setahun tuh, 120 sampai 106 itu setahun. Ini pernah ada penelitian, ya, bahwa selama hidupnya mereka melakukan homoseksual sampai lebih dengan 500 orang. Makanya mereka tuh berkelompok. Bahkan sekarang kabarnya, ya, menurut teman-teman yang melakukan penelitian tentang ini, ada grup WA-nya, ada di Facebook ada. Makanya mengerikan, ya. Bahkan ini berapa persen? Ini 43%. 28%-nya mereka melakukan lebih dari 1.000 orang. Dengan 1.000 orang, ya. Ini kan udah nggak logis lagi. Makanya ini bukan apa? Bukan ini, tapi ini penyimpangan dan penyakit. Itu dampak apa? Sosial. Banyak sekali. Dampak pendidikan, ya. Jadi rata-rata mereka itu juga dari sisi pendidikan, ya, menghadapi permasalahan apa putus sekolah. Datanya mereka putus sekolah itu 5 kali lebih besar daripada siswa normal. Kenapa? Karena mereka merasakan ketidaknyamanan. Bahkan 28% dari mereka itu dipaksa untuk meninggalkan sekolah. Nah, apa itu kan dampak tadi berapa dampak tuh? Dampak keimanan, kesehatan, sosial, pendidikan. Ada juga dampak keamanan. Ya. Ibu pernah lihat kan di apa? Dulu pernah ada kasus seorang LGBT itu membunuh pasangannya sekian puluh orang. Ada kan? Dulu pernah Rian Jombang. Berapa orang yang dibunuh? Banyak. Jadi mereka tuh lebih jahat, lebih gila daripada orang normal pada umumnya.
Nah, ini hati-hati. Nah, di kota Bogor sendiri disebutkan terdapat 57 kasus kekerasan terhadap anak tahun 2017, 52 kasus kekerasan terhadap anak tahun 2016, ya. Jadi banyak sekali dari sisi keamanan karena mereka itu lebih jahat daripada orang normal pada umumnya. Karena mungkin wallahu a'lam ya, sudah bersekutu dengan syaitan atau iblis, saya tidak ngerti kalau dari sisi ruqyah. Nah, itu dampaknya, Bu. Terakhir kita bicara, ini ringkasnya sebetulnya, gimana penanganan perilaku LGBT ini secara komprehensif. Nah, sebetulnya kan ada 3 penanganan itu. Satu dari sisi yuridis. Maksud yuridis ini dari sisi hukum. Kita sebagai warga negara Indonesia harus ada payung hukum yang jelas ketika ya menangani mereka. Makanya sekarang ada sebagian teman-teman yang teman-teman kita yang sedang memperjuangkan entah itu perda lah namanya, atau undang-undang lah, atau apa namanya, supaya ada kekuatan hukum dan mereka dimasukkan ke dalam perilaku kriminal. Hanya kan ini masih ditentang oleh banyak orang karena dianggap, terutama sponsornya oleh tadi saya bilang Amerika dan sekutunya, karena di negara barat itu ya biasa dibebaskan, ya karena mereka menganggap ini melanggar hak asasi manusia. Yang kedua penanganan medis, yang medis nanti mungkin ada orang-orang yang khusus. Nah, yang ketiga baru penanganan secara agama atau kembali kepada ajaran apa? Al-Quran. Sebetulnya kalau bicara tentang aturan, ini sudah banyak ya aturan berkaitan dengan itu. Ya, hanya ya tadi perlu didukung, ya, didukung oleh kita sehingga apa yang terjadi ini bisa ya minimal masukkan mereka ke dalam perilaku kriminal. Ya. Nah, kita bicara tentang sekarang bagaimana Al-Quran kemudian memandang atau cara solusinya menurut Al-Quran. Ya. Pertama, tentu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar tulus berdoa. Ini yang paling penting. Doa, seandainya ada orang terdekat kita terindikasi terkena penyakit tadi, ya, maka kita berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh agar mereka diberikan kesehatan oleh Allah, kesembuhan oleh Allah. Karena kata Nabi, kullu da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan kita harus yakin dulu pertama bahwa perilaku tersebut adalah penyakit. Ibu kalau sakit batuk misalkan, sadar gak itu penyakit? Sadar, akhirnya beli obat kan? Yang jadi masalah, perilaku LGBT ini atau orang yang terjangkit ini merasa itu bukan penyakit. Ibu sakit batuk merasa ini bukan penyakit, ini mah saya emang biasa kayak gini. Kira-kira bahaya ya? Bahaya, apalagi bisa menularkan kepada orang lain. Dan ternyata perilaku penyimpangan ini juga bisa menularkan kepada siapa? Pada orang lain, terutama kepada anak cucu kita. Itu kan yang berbahaya. Maka yang pertama adalah sering-seringlah kita berdoa. Makanya Nabi mengajarkan, salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW, terutama kepada anak-anak. Kalau kita punya cucu anak gitu, itu sering didoakan kalimat yang u'iduki atau u'iduka bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin hamah wa min ainin lamah. Hafal doanya? Kalau tidak salah pernah saya baca, tapi kayaknya belum ya. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka bikalimatillahi at-tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Sekali lagi, a'udzuka bikalimatillahi at-tammah min kulli syaitanin
wahammah, wa min kulli ainin, lamah. Ya, supaya hafal satu kali lagi. Ya, boleh direkam. U'iduka bi kalimatillahi at-tammah min kulli syaitanin wahammah wa min ainin lamah. Ya. Apa artinya Ustaz? U'iduka, aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah, bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, min kulli syaitanin, dari setiap godaan syaitan, wahamah, dan bahaya binatang berbisa, wa min kulli ainin, dan dari setiap penyakit ain, lamah, yang membahayakan. Ini sering-sering bacakan doa ini kepada anak cucu kita agar dia diberikan perlindungan oleh Allah. Karena tidak ada satupun perlindungan yang lebih baik kecuali perlindungan itu datang dari Allah. Ini, metode itu. Ya, kalau saya paling yakin yang paling utama itu kita banyak-banyak berdoa. Ya. Makanya ada satu kitab Imam Ibnul Qayyim itu nulis satu buku judulnya Ad-Da'u wad-Dawa, yang artinya adalah penyakit dan obat. Jadi beliau nulis satu buku judulnya Penyakit dan Obat. Yang menarik, ternyata di awal-awal pembahasan buku tersebut isinya adalah tentang doa. Jadi beliau menyebutkan sebaik-baiknya obat buat seorang muslim itu adalah doa. Ini bukan berarti mengabaikan obat medis, bukan. Tapi ketika kita minum obat medis, ya, kalau kita penyakitnya penyakit fisik, ya, minum obat medis, tapi jangan lupa harus di backup, diiringi dengan apa? Doa. Ya, bahkan satu amalan itu pasti ada dua doa. Satu amalan itu pasti diiringi oleh dua doa. Maka terapinya Quran mengatakan, ya, dengan doa. Dan kita harus yakin, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doamu. Itu yang, dan doanya harus yakin, tulus, gitu. Ya. Dan Nabi SAW tadi mengatakan, ya, likulli da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Illal maut, kecuali kematian, kata Nabi. Dalam riwayat lain, illal haram, kecuali menjadi tua. Ya. Yang kedua ibu yang dimuliakan Allah, terapinya solusi Al-Quran. Quran mengatakan agar kita segera bertaubat. Kalau ada keluarga terdekat siapapun itu, ya, termasuk kita orang tuanya, agar memperbanyak taubat. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah li ibadiyalladzina asrafu, kepada hamba-hambaku, kata Allah, asrafu alladzina asrafu, yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah mereka jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, termasuk kalau ada penyimpangan dalam hal orientasi seksual, ya, sebesar apapun dosa kita, maka Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, Allah tidak akan pernah diam. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Makanya pesan dari Allah, la taqnatu min rahmatillah wa tubu ilallahi jami'an, bertobat kepada Allah. Ya. Jadi satu, berdoa, yang kedua apa? Taubat. Yang ketiga, ibu yang Allah muliakan, terutama buat orang yang terkena penyakit tersebut, menyadari, nah ini yang penting, sadar bahwa penyimpangan seksual termasuk gay, lesbian, transgender, itu adalah dosa besar dan pelakunya akan dilaknat oleh Allah.
Kan yang jadi masalah itu orang yang terjangkit penyakit tersebut, kan itu berarti masuknya penyakit kejiwaan, tapi gak sadar itu termasuk penyakit. Anak-anak sekarang kan suka bilang, oh aku terkena sakit mental health. Itu yakin dia penyakit tuh. Tapi ketika orang terkena penyakit ini, dia bilang, oh itu bukan penyakit. Justru orang kalau dia punya penyakit, yang paling penting sadar dulu bahwa itu apa? Penyakit. Ya. Sekarang kan banyak orang yang mohon maaf gila, tapi gak sadar dirinya gila. Kan begitu ya? Itu yang paling bahaya tuh. Misalkan ada 10 orang gila, yang normal 1, kita yang normal. Kira-kira menurut orang gila, yang gila siapa? Kalau orang gilanya banyak, kita dianggap yang gila, Bu. Ya, ini yang bahaya kan begitu. Ketika orang gila tidak sadar bahwa dirinya apa? Gila. Itu sadar. Dan memang kayaknya nggak ada orang gila yang sadar bahwa dirinya gila. Makanya nggak sadar, akhirnya dia jadi orang gila. Jadi harus sadar dulu bahwa penyimpangan seksual itu termasuk perilaku dosa besar yang perilakunya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, ini terapi dari sisi Al-Qur'an. Menjauhi segala sesuatu yang berkaitan dengan gaib. Maksudnya apa? Membuatnya menjadi kewanitaan atau menyerupai wanita. Ya, misalkan kita punya anak cucu laki-laki, kasihlah dia mainan apa? Laki-laki. Apa mainan laki-laki? Mobil-mobilan misalnya. Jangan dikasih boneka. Apalagi masak-masakan misalnya. Nah, bajunya juga harus baju laki. Jangan dikasih baju cewek. Karena ada sebagian orang tua, dia anaknya laki-laki terus, sehingga ada laki-laki yang terakhir karena pengen perempuan anaknya itu didandani seakan-akan dia perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi lihat perilaku itu sejak kecil ditanamkan. Ketika seorang laki-laki, ya, dia harus tahu bahwa saya ini laki-laki. Ketika seorang perempuan, dia harus sadar bahwa dia adalah seorang perempuan. Nah, ini masuknya tadi pada keluarga. Kemudian berikutnya, yang kelima, jangan sering menyendiri. Jadi orang-orang seperti ini dianjurkan jangan sering menyendiri, ya. Karena ada sebuah riwayat, asy-syaitanu ma'al wahid. Setan itu bersama orang yang sendiri. Jadi kalau kita banyak menyendiri, apalagi menyendirinya melamun, bukan zikir, bukan baca Quran, ya, jadi ngelamun gitu. Nanti lama-lama masuk siapa? Syaitan. Makanya dianjurkan dalam Islam itu kan bermasyarakat. Al-mu'minul ladzi yukhalidun nas. Kata Nabi dalam hadis, al-mu'min, seorang mukmin, alladzi yukhalidun nas, yang bergaul dengan manusia, yang bermasyarakat, khairun wa a'zamu ajra, lebih baik dan pahalanya lebih besar daripada siapa? Minal mu'minil ladzi la yukhalidun nas wa la yasbir ala adab. Daripada orang yang menyendiri, menutup diri, gak mau bergaul, wa la yasbir ala adab, dan dia tidak bersabar atas gangguan cobaan yang ditimpakan oleh masyarakat. Yang keenam, ini kembali yang tadi, menjauhi makanan yang haram, ya. Karena makanan yang haram itu berpengaruh kepada sifat manusia. Sebagaimana ada perkataan Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin ini seorang ulama tabi'in itu generasi setelah sahabat. Kata Imam Ibnu Sirin begini, ya, tidaklah, ini terjemahannya begini, tidaklah ada binatang yang melakukan perilaku kaum Nabi Lut. Tidaklah ada binatang yang melakukan perilaku kaum Nabi Lut selain babi dan keledai. Maka lihat orang, kalau saya tanya di dunia, agama yang paling menentang LGBT agama apa, Bu? Agama Islam. Karena jelas dalam Islam itu mengharamkan apa? Babi. Di agama lain juga ada, tapi permusuhan kepada LGBT-nya tidak sekeras agama Islam. Karena Islam itu salah satu di antara maqasidus syariah, tujuan syariat itu hifdzun nasl, menjaga keturunan.
Sekarang kalau orang semuanya melakukan itu, ya rusaklah manusia, hancurlah manusia. Ya, tidak ada keturunan. Maka ternyata makanan yang kita makan itu berpengaruh terhadap perilaku. Mohon maaf, orang yang sering makan babi, ya babi itu kan salah satu di antara perilakunya mereka tidak punya rasa cemburu. Tidak ada cemburu, senang dengan tempat-tempat kotor, kan begitu. Ya. Makanya lihat perilaku di barat, orang sudah tidak ada batasan, laki-laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki, itu semuanya bebas. Tapi kehidupan mereka rusak, hancur. Ya. Makanya kenapa di negara barat itu, di Eropa itu salah satu agama yang paling pesat perkembangannya agama Islam. Kenapa mereka memilih Islam? Karena di agama lain atau di tradisi mereka, kehidupan mereka, mereka tidak menemukan yang namanya ketenangan. Sementara hidup ini kan tiga, Bu. Ada orang senang, di atas senang namanya orang bahagia, di atas bahagia ada namanya orang tenang. Orang kalau bermaksiat bisa bahagia, bisa senang, tapi tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Orang maksiat itu senang, tapi tidak akan pernah bahagia. Ya. Ibu punya anak, punya cucu, ada rumah, ada kendaraan, bisa bahagia, tapi tenang belum tentu. Ya. Orang yang paling dipuji oleh Al-Quran bukan hanya orang senang, bukan hanya orang bahagia, tapi orang tenang. Orang tenang itu dia selalu merasa cukup dengan setiap pemberian dari Allah. Ya. Makanya yang dipanggil masuk surga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Orang yang tenang selalu merasa cukup dengan setiap pemberian yang datang dari Allah. Ya. Agak saya persingkat. Terus apa lagi Ustaz? Agar tidak terjatuh pada mereka menurut Al-Quran. Yang keberapa tadi? 7 ya. Menundukkan pandangan, ya terutama buat laki-laki. 8. Berpakaian menutup aurat. Ini penting. Kenapa Islam itu mengajarkan agar menutup aurat? Ya, boleh membuka aurat kalau di rumah, ketemu dengan suami, anak gak masalah. Ya, tapi kalau di luar rumah, maka terutama sebagai perempuan berusaha menutup aurat dengan sempurna. Makanya hati-hati jangan menampakkan aurat katanya. Orang kalau menampakkan aurat biasanya terkena penyakit. Penyakit apa Ustaz? Asam aurat. Asam urat. Oh, asam urat. Yang keberapa? 9. 9. Memperbanyak puasa. Puasa sunnah terutama. Maka kata Nabi kan, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Kalau kalian mampu menikah, maka menikahlah. Ya. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Fa illam yastati, kalau belum mampu, fa alaihi bisawm, maka perbanyak puasa. Fa innahu lahu wijah, karena sesungguhnya puasa itu benteng. Ya. Yang ke 10. Nih kalau punya anak atau cucu tinggal di rumah kita, pisahkan tempat tidur mereka ketika sudah berusia 10 tahun. Ya, kan ini menurut hadis Nabi kan gitu. Kata Nabi, muru auladakum bis-shalati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk salat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhu, boleh dipukul, wa hum abna'u 10 sinin, ketika usianya sudah 10 tahun. Dan kata Nabi, wa farriqu fil madaji au kama qala, pisahkanlah dalam tempat tidurnya ketika dia sudah usia 10 tahun. Yang ke 11 banyak. Menghindari perilaku wanita menyerupai pria atau sebaliknya. Ya. Nah, terakhir ada doa yang dibaca oleh Nabi Lut. Ya, Ibu nanti buka juga surah Asy-Syu'ara ayat 169 agar kita, anak kita, cucu kita dan seluruh keturunan kita dijauhkan dari perilaku seksual yang menyimpang ini. Di mana? Surah Asy-Syu'ara ayat 169. Apa doanya? Rabbi najjini wa ahli
mimma ya'malun. Pendek doang. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya. Asy-Syu'ara. Ada Asy-Syu'ara, ini Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 169. Ya, Asy-Syu'ara ayat 169. Doanya Rabbi najjini wa ahli mimma ya'mal. Rabbi, ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, najjini, selamatkanlah aku, wa ahli, dan keluargaku, mimma ya'malun, dari apa yang mereka perbuat. Maksudnya perbuatan yang menyimpang tadi. Ini doa, ya, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah aku, wa ahli, dan keluargaku, mimma ya'malun, dari apa yang mereka perbuat. Nah, ini ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat buat kita semua, dan kita, ya, keluarga kita, tangga kita, masyarakat kita semuanya dijauhkan dari perilaku yang menyimpang tersebut. Dan ini penyimpangan yang dari sisi agama, ya, dosanya juga sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, berikan kita keistiqomahan di atas keimanan, di atas keislaman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke pengatur acara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ibu-ibu yang mau bertanya. Ada. Baik, assalamualaikum Ustaz. Tadi masya Allah ya, banyak banget ini ya, banyak merinding ya. Saya ingin meminta penjelasannya. Ketika Allah, ini kan kalau kasus-kasus seperti ini itu kan azab ya, adanya gitu kan. Sampai sebatas apakah keterlaluannya kaum Nabi Lut gitu ya, sehingga Allah musnahkan mereka. Dan apakah Alhamdulillah ya, apakah kita juga mungkin ditaruh di negara kita, atau ya di negara kita kan ini perkembangannya semakin banyak gitu ya, yang pelaku-pelaku seperti itu. Alhamdulillah kalau Allah sampai mengazab seperti kaumnya Nabi Lut. Saya lebih fokusnya sebatas apakah gitu penyimpangan kaum Nabi Lut sehingga Allah memusnahkan mereka. Kalau ditanya sebatas apa sih penyimpangan kaum Nabi Lut sampai kemudian Allah mengazab mereka. Jadi begini, ada ayat Al-Quran kan menyebutkan, di dalam Al-Quran disebutkan begini, walaqad dzara'na katsiran minal jin walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya, jadi Allah menyampaikan, sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam itu buat manusia yang dia punya hati, tapi hatinya tidak mau digunakan untuk memahami. Dia punya mata, tapi matanya tidak mau digunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Dia punya telinga dan gak mau menggunakan telinganya untuk mendengar kekuasaan Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ya, jadi orang-orang yang melakukan penyimpangan tadi, termasuk melakukan penyimpangan seksual, apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Bal hum adall. Bahkan bukan hanya binatang, lebih sesat daripada binatang. Sejahat-jahatnya binatang. Ada gak binatang yang suka dengan sesama jenis? Coba lihat, ibu punya kucing, disatuin dengan sesama jenis. Dia berhubungan apa berantem, Bu? Berantem dia. Berantem. Itu kucing loh, yang dia tidak punya akal. Makanya manusia itu kalau melakukan penyimpangan, balhum adall, dia lebih keji, lebih buruk daripada binatang. Ya. Makanya kaum Nabi Lut itu lebih keji kepada
lebih kecil daripada binatang. Itu pertama. Yang kedua, kenapa sampai dianggap? Karena penyakit seperti tadi itu bisa menyebar, Bu. Menular. Selain penyakit kejiwaannya yang menular, itu juga penyakit, mohon maaf tadi, penyakit kelaminnya juga menular. Kan HIV AIDS itu menular apa? Menular. Ya. Menular. Itu secara medisnya menular, sudah jelas itu. Dan secara ininya juga menular. Perilakunya juga menular. Ya, maka untuk apa istilahnya? Bukan menghambat, memutus mata rantai itu, seolah diazab. Kalau mungkin penyakit bohong, orang berzina, berjudi, itu bisa taubat hilang. Tapi yang seperti itu kadang-kadang taubatnya pun sulit. Bisa, ya. Cuman mereka harus, ya tadi, orang-orang yang seperti itu biasanya jauh lebih jahat, ya. Dan sampai berani melakukan tadi semacam pembunuhan dan seterusnya, diawali dengan penyimpangan seperti tadi. Makanya Allah sampaikan ulaika kal an'ami bal hum adall. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan seperti tadi, itu seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih mengerikan, lebih jahat, ya. Ya maka kita berdoa. Nah, terus pencegahannya sebatas apa? Nah, ini pentingnya edukasi pada anak-anak kita, cucu kita. Ya, ketika dia seorang laki-laki, maka ada satu materi penting namanya tarbiyah jinsiyah. Apa tuh tarbiyah jinsiyah itu? Ya pendidikan tentang gender. Ya. Seorang laki-laki diajarkan kelaki-lakian. Dia berkuda mau mana, ya. Walaupun Ustaz ada juga kasus yang misalkan laki-laki badannya besar, suka nge-gym gitu ya, tapi ternyata sukanya sesama laki-laki. Naudzubillah gitu, ada juga yang begitu. Ya banyak kan kasus tidak selamanya LGBT itu, Bu. Tidak selamanya LGBT itu ini laki-laki melambaikan. Kadang yang kelihatan laki-laki banget juga ya kalau tidak diberikan taufik oleh Allah, perlindungan Allah, dia juga terkena kasus. Tidak hanya pelajar, ini juga sampai disebutkan masuk ke kalangan santri. Yang santri notabene tiap hari belajar agama, ya. Bahkan naudzubillah tsumma naudzubillah, kemarin beberapa kasus itu juga dilakukan oleh tokoh agama. Disebut ustaz, disebut kiai, ada kan? Ya, oh itu ustaz, oh itu kiai. Ya, tapi melakukan penyimpangan. Jadi semua orang terkena, Bu. Semua orang terkena ini karena penyakitnya menular. Ya, penyakit menular. Baik menular secara psikologis, secara kejiwaan, atau menular dari sisi medisnya atau penyakit yang sifatnya fisik. Begitu kurang lebih Allah a'lam. Ada lagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kan kita lihat yang Ustaz sangat banyak pertumbuhan atau perkembangannya yang namanya LGBT. Sementara kan kita banyak di sini, kita di Indonesia banyak alim ulama, pakar agama gitu, Ustaz. Apakah tidak ketika kita biarkan, ketika kita hanya melihat dan kita tahu itu bahwa itu dosa tidak menyiar mereka, apakah itu termasuk dari dosa jariah ya Ustaz? Ya. Jadi kalau kita membiarkan tidak ada pergerakan, ya kita juga bisa kebagian dosanya. Terus apa yang bisa kita perjuangkan? Yang bisa kita perjuangkan adalah perilaku menyimpang ini harus masuk ranah hukum pidana. Karena kalau tidak masuk hukum pidana, ya kan ustadz atau teman-teman pegiat kayak gini hanya bisa menghimbau kan. Ini bahaya, ini sesat, ini dan sebagainya, tapi tidak bisa menindak. Sementara kalau yang punya kekuasaan dalam hal ini pemerintah, ya, makanya ada istilah namanya fatwa. Fatwa itu tidak mengikat. Kan sudah difatwakan oleh MUI, itu dijelaskan. Semua ulama, ya, umat Islam sepakat. Dari semua organisasi, dari semua ormas sepakat LGBT ini haram. Sepakat kan? Tapi pertanyaannya adalah
Ketika ada orang yang melakukan itu, apa konsekuensinya? Apakah cuman kan beberapa kali di berita tuh ada orang melakukan pesta seks sesama jenis di hotel, digerebek sama polisi. Ya betul, digerebek. Udah itu diapain lagi? Dibebaskan lagi. Ya kan begitu. Nanti kan mereka juga buat lagi seperti itu. Itu kan yang ketahuan. Yang tidak ketahuan bisa jadi jauh lebih banyak. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada undang-undang, kekuatan hukum dari sisi negara yang bisa memasukkan mereka ke dalam perilaku kriminal. Makanya yang kriminal itu sekarang kan narkoba udah kriminal. Orang menyebarkan pornografi dianggap kriminal. Tapi yang seperti itu dianggapnya belum kriminal. Nah, maka tugas kita, kalau secara agama sudah jelas, kesehatan sudah jelas, tinggal memperjuangkan. Kalau fatwa tidak mengikat, tapi kalau hukum itu kan mengikat. Maksud mengikat itu bisa memaksa. Ya, kalau sudah ada, makanya Sayyidina Utsman bin Affan pernah mengatakan, orang yang dakwah dengan kekuasaan, dakwah di ranah kekuasaan, bisa jadi lebih efektif daripada dakwah dengan Al-Quran, katanya gitu. Apa maksudnya? Karena kalau cuma dakwah dengan Quran, saya sebagai pengajar, guru, ustaz, ya cuma ngasih tahu, melakukan atau tidak melakukan kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi kalau namanya yang punya kekuasaan, bisa memaksa tidak? Bisa. Kalau tidak melakukan nanti dapat kena sanksi begini, bisa. Ya. Makanya bisa jadi ada istilah dulu pernah begini katanya. Bisa jadi dakwahnya sopir angkot ini lebih efektif dari dakwahnya ustaz. Apa contohnya? Sopir angkot, karena sopir angkot punya kekuasaan sebagai sopir, ya. Sopir angkot ugal-ugalan. Apa yang ibu baca? Naik angkot, ternyata sopir angkotnya ugal-ugalan. Apa yang kita baca? Selain marahin sopirnya, pasti lebih banyak baca zikir kan? Astagfirullah, la ilaha illallah. Karena sopir angkotnya ugal-ugalan. Tapi kalau sama ustaz disuruh banyakin berzikir, lagi ingat dia zikir. Kalau lagi lupa, yang enggak zikir gitu kan. Ya, makanya kata para ulama, dakwah dengan kekuasaan bisa jadi jauh lebih efektif daripada dakwah dengan Quran. Maka supaya kita tidak terkena dosa, ya, apa tugas kita? Memperjuangkan, mendukung. Kalau ada sebagian teman-teman kita mengusahakan agar LGBT ini menjadi perbuatan yang dianggap kriminal oleh negara. Sekarang kan masalahnya negara kenapa belum memutuskan? Karena ada tekanan dari luar. Ya, ini kalau nanti ya bakal dianggap begini begitu dan seterusnya. Sampai mereka kalau baca data di sini, orang-orang yang melakukan penyimpangan itu juga sampai bisa buat organisasi. Adalah yang namanya, saya lupa tuh, pelangi apa gitu. Ada yang namanya Gaya Indonesia. Ternyata menampung gitu, ya. Nah, itu supaya kita melindungi anak-anak kita dan seterusnya. Bahkan kalau tidak salah bukan di negara Islam, di Rusia itu sudah dilarang. Rusia kan bukan negara Islam, ya. Dan di beberapa negara Eropa perilaku menyimpang LGBT sudah dilarang. Nah, jadi tugas kita kalau saya lihat sih satu sekarang, yaitu membantu mendukung, ya, untuk menjadikan LGBT ini perilaku yang melanggar hukum negara. Kalau agama udah jelas, kesehatan sudah jelas, tinggal harus melanggar hukum apa? Negara. Begitu kurang lebih Allah. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh. Jadi Ustaz, kadang-kadang kita tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak kan besar ya Ustaz, sampai kita nanti sudah tiada pun tetap bertanggung jawab terhadap yang kita ajarkan kepada anak kita. Kalau misalnya ada orang tua atau memberi hasutan kepada anak, nah misalnya membencikan sesuatu, membencikan seseorang, terus sampai anak bisa membenci dan itu akan berkepanjangan sampai dia tidak lupa bahwa itu memang dosa. Apakah itu dosa buat orang tua jariah pada anak? Iya, kalau misalkan orang tuanya tidak mengklarifikasi ya, atau bertaubat atas dosa itu, ya itu bisa menjadi dosa jariah. Betul. Kita menghasut anak, ya, walaupun kan dalam prinsipnya seorang anak taat pada orang tuanya. Kata Nabi, "Alal mar'il muslimi
as-sam'u wa ta'ah fima ahabba aw kariha illa an yu'mara bi maksiatin. Kata Nabi SAW, 'alal mar'il muslim, atas setiap orang Islam itu as-sam'u wa ta'ah, agar mentaati, salah satunya harus mentaati siapa orang tuanya. Fima ahabba aw kariha, dari apa yang dia suka, aw kariha, atau apa yang dia benci, illa an yu'mara bi maksiatin, kecuali diperintahkan untuk maksiat. Kalau suruh menghasut, mengapakan? Menghasut itu kan bermaksiat. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan untuk bermaksiat, kata Nabi, fala sam'a, tidak boleh mendengar, wala ta'ah, dan juga tidak boleh taat. Nah, tapi kalau sudah terlanjur dilakukan, maka orang tuanya harus bertaubat, dan itu bisa dosa jariah kalau si anak tidak berubah. Ya. Jadi ternyata yang jariah itu bukan hanya amal kebaikan, dosa pun bisa jadi ada jariah. Jariah itu ketika jari itu kan nanti mengalir, ya. Jarut jariah itu nantinya mengalir. Jadi kalau amal kebaikan yang mengalir, contohnya ibu ngajarin Quran sampai anak kita hafal Al-Fatihah, karena kita yang ngajarin, itu sampai kapanpun pahalanya kita dapat. Sebaliknya kalau mengajarkan keburukan, dosa, dan terus diingat oleh anak kita, maka itu pun bisa menjadi dosa jariah. Nauzubillahi min dzalik. Apa kuncinya? Bertaubat dan sampaikan kepada anak kita bahwa apa yang pernah saya sampaikan dulu itu keliru, salah. Ya. Nah, begitu kurang lebih, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, waktu sudah menunjukkan jam 11.30, waktunya akhiri kajian. Terima kasih kepada Ustaz Samsan yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga di kajian kita kali ini banyak ilmu yang dapat kita terima, sehingga kita dapat lebih hati-hati lagi, dapat lebih baik keturunan kita, anak-anak kita, dan kita tidak lepas berdoa dari kepada Allah untuk selalu melindungi kita dan anak-anak kita dimanapun kita berada. Sebelumnya Ustaz mohon doa untuk kita semua agar kita semua terhindar dari yang namanya bersyaitan. Baik, terakhir mari kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah. Pertama kita, semoga Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah lancarkan urusan kita, Allah mudahkan rezeki kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita dijadikan keluarga yang barokah, dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan juga dilarang oleh agama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, shalli wa sallim wa barik 'ala rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zakkina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka salamatan 'alaina fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.